pada rentang cahaya tampak atau visible. Dan visible ini rentang gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 800 nanometer. Ini adalah regionnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya region-regionnya. Di sini ada mulai dari 0,001 nanometer sampai 0,01 nanometer. Ini merupakan wilayah atau region dari sinar gamma. Ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, human eyes, kita nggak akan bisa lihat sinar gamma. Kemudian dari 0,01 sampai 10 nanometer panjang gelombang ya, itu adalah wilayah untuk sinar X-ray. Mata kita juga nggak bisa melihat atau mengamati atau menganalisis larutan atau warna pada panjang gelombang tersebut. Ini kita membutuhkan bantuan instrumen ya, Kemudian dari 10 nanometer sampai ke 400, sebenarnya ini harusnya bukan ultraviolet ya, harusnya dari 10 sampai ke 200 itu masuk 10 sampai 200 itu adalah wilayahnya inframerah. Nanti makanya ada yang namanya spektrofotometri infrared. Kayak di sini yang 1000 nanometer sih. Visible itu di kemudian yang UV itu dari 200 sampai 400 nanometer itu UV. Yang di sini deh. Ultraviolet ini wavelength range ini agak jelas ya. Harusnya itu di 200, ultraviolet itu 200 nanometer sampai ke 400 nanometer itu adalah wilayahnya sinar ultraviolet. Nah, kemudian dari 400 ke atas itu sudah cahaya tampak atau visible, bisa kita lihat. Untuk ultraviolet aja kita masih nggak bisa lihat. Nah, untuk dari ultraviolet sampai ke sinar tampak ini bisa menggunakan spektrofotometri UV visible. Sementara untuk yang dari 400 ke 800 teknik yang bisa kita gunakan adalah colorimetry. Hanya itu aja. Nah, colorimetry ini intensitas warna ya. Dalam analisisnya, intensitas warna yang dimaksud di sini adalah intensitas warna yang dihasilkan dari senyawa atau larutan sampel ya, berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa yang diukur. Artinya semakin pekat si larutan sampel, maka warnanya semakin kuat atau terang tuh ya, makin gimana ya, makin gelap ya. Artinya konsentrasinya itu juga makin tinggi, makin encer atau makin cerah warnanya, yang makin gimana ya, makin pudar lah warnanya, atau konsentrasinya juga makin kecil. Nah, kemudian teknik analisis ini sering digunakan dalam analisis yang melibatkan pengukuran kuantitatif dari warna. Jadi memang harus berwarna. Nah, warna yang dapat dihasilkan oleh zat apapun yang memiliki ikatan kromogen. Nah, yaitu ada kromofor dan auxokrom. Ada yang tahu kromofor dan auxokrom itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Kromofor apa? Auxokrom apa? Jadi warna dapat dihasilkan oleh zat apapun yang memiliki ikatan dengan kromogen pembentuk warna. Kromogen dia yang bertanggung jawab untuk membentuk warna. Kayaknya pernah ya belajar tentang kromofor dan auxokrom. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Yap, silahkan. Apa nih? Kalau kromofor itu ikatan tangkap yang terkonjugasi. Kalau misalnya auxokrom itu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke, bagus sekali ya. Jadi kromofor itu dia memiliki ikatan tangkap konjugasi ya. Nanti di ujung slide juga ada ya terkait tentang kromofor dan auxokrom. Jadi kita coba cari yang mana sih yang ada kromofornya, mana yang nggak ada kromofornya. Kromofor yang seperti apa? Ini kita lihat di contoh senyawa, contoh struktur di slide akhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada color wheel atau roda warna yang biasa digunakan dalam colorimetry. Jadi ini merupakan pedoman warna yang digunakan dalam colorimetry ya. Jadi cahaya yang masuk dan cahaya yang diserap.
itu berbanding lurus dengan diameter yang ada di sini. Gitu. Misalnya yang masuk atau yang terlihat itu berwarnanya ini oranye. Misalnya di sini warnanya torenan ya, torenan. Jadi yang diabsorpsi oleh instrumen adalah yang berwarna biru karena cahaya yang masuk itu sebenarnya semua cahaya masuk ya, kemudian diserap, yang diserap itu adalah salah satu cahaya yang disetting. Jadi misalnya kalau emang warnanya kuning, yang diserap itu warnanya yang biru. Seperti ini ya, observe color of compound. Yang kita lihat adalah warna hijau, tapi sebenarnya cahaya yang diabsorpsi instrumen itu adalah warna merah, dan panjang gelombang untuk mengabsorpsinya itu 100 nanometer. Ya, yang terlihat itu hijau, yang terabsorb itu yang warna merah. Ini sebenarnya pekerjaannya terjadi di dalam instrumen ya, jadi kita nggak perlu itu pahamlah kenapa bisa terjadi. Yang penting kita tahu dapat hasilnya apa, absorbansi atau sebagainya. Ini adalah panjang gelombang hijau sampai. Jadi ketika warnanya hijau ya, hijau. Ya, ini contoh ya. Ketika berwarnanya hijau, kita bisa umumnya diukur atau dianalisis atau mau diukur absorbansinya pada panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Itu untuk panjang gelombang maksimal berapa, 700 berapanya, itu kita lihat biasanya ada panduan dari metode-metode. Atau misalnya ini yang paling sering saya pakai, ini yang di yellow ya. Yellow kalau saya uji analisis menggunakan Lisa Platiner menggunakan spectral UV phase ya. Nah, memang saya biasa menggunakan panjang gelombang maksimal untuk ukurannya di 400 atau 405 nanometer, karena memang si sediaan atau si larutan ujinya dia akan berwarna kuning ya. Walaupun sebenarnya yang terabsorpsi adalah warna violet atau warna ungu, dalam instrumennya ini kita nggak perlu terlalu ketahui lebih, mungkin perlu, cuman untuk di pelajari lebih lanjut, ini semuanya adalah teknologi dari instrumentasinya aja. Nah, ini kira-kira visualnya untuk kolorimetri ya, cahaya yang bersinar, intensitasnya cahaya yang bersinar melalui larutan berwarna. Intensitas cahaya yang diamati bergantung pada ketebalan pupet dan konsentrasi larutan berwarnanya. Udah paling memang udah logika aja ya. Makin tebal pupet, otomatis cahaya masuknya makin sedikit. Kemudian konsentrasi larutannya makin berwarnanya makin pekat, intensitas istilahnya intensitas ya, jadi atau mirip lebih ke arah ke absorbansinya akan lebih juga. Nah, ini yang paling ini masih kelihatan slide saya. Sudah ya. Nah, misalnya ini, yang di sini ini bening banget, bahkan gak ada warnanya. Ya, intensitasnya ini nol atau nggak akan terdeteksi oleh kolorimetri. Ini akan terdeteksi lebih rendah. Yang ini juga akan lebih tinggi, semakin tinggi, semakin pekat, semakin pekat, dan ini makin pekat karena intensitas atau larutan warnanya makin besar, walaupun sebenarnya sama. Nah, ini ya, diibaratkan dicampur dengan wadah ya, satu larutan. Nah, kemudian juga ini sama ya, tebalan cover dan berwarna. Nah, ini kemudian larutan warna berwarna merah tadi dicampur dengan larutan berwarna biru, sehingga nanti dia akan menghasilkan produk warna yang lain. Karena kan warna ketika dicampur-campur, warna dicampur merah dicampur dengan kuning dicampur dengan biru akan menghasilkan warna yang lain, sehingga nanti analisisnya akan berbeda untuk yang kolorimetri secara visual ya. Ini kita lihat aja skema dari instrumentasi kolorimetri ya. Ini salah satu contoh gambar dari instrumen kolorimetri yang ini. Ini ya. Ini instrumen kolorimetri. Dia lebih kecil dibandingkan spektrofotometri ya. Jadi wadah untuk analisisnya juga cuma satu untuk masukin kuvert, kemudian untuk pengukuran dan sebagainya dengan nyalain. R itu read, T itu saya nggak tahu apa ya, mungkin S atau gimana. Nah,
nggak pernah pakai colorimetri, udah jarang banget orang pakai colorimetri. Umumnya langsung aja kita punya spektrum UV, nggak perlu lagi kita punya colorimetri karena juga ini terbatas ya, hanya untuk di rentang visible. Jadi kira-kira ini seperti ini. Jadi untuk mekanisme juga ya, alur skema mengapa bisa terbacanya dari sini. Ada dalam instrumen pasti ada yang namanya light source atau sumber cahaya ya. Karena dia kan analisis menggunakan cahaya tampak, jadi harus di sinari cahaya dulu. Kemudian ada lensa, nanti dalam instrumen ini ada lensa yang akan mengarahkan cahaya dari source-nya ini. Lampunya itu biasanya kayak umumnya sumber cahayanya itu tungsten ya. Dan juga ada yang lain, masih juga ada sumber cahaya yang lain, tapi yang umum itu tungsten. Dilewatkan dengan dilewatkan pada kolimator atau lensa, yang kemudian akan mengarah pada monokromator. Nah, monokromator ini prisma yang akan yang awalnya satu warna, dia akan menyemprotkan banyak spektrum warna. Ada merah, orange, ada kuning, ada hijau, biru, dan ungu, biru ya. Nah, dia akan dari monokromatornya, dari satu cahaya dia akan menyebar atau memisahkan semua warna, sehingga banyak warna yang akan dilewatkan pada sample solution ya. Jadi ada banyak warna. Nah, kemudian hanya satu warna saja yang akan masuk ke dalam atau yang melewati sample solution yang tadi dikatakan ya. Jadi warna sampelnya itu tadi warnanya kuning ya. Tapi yang akan masuk ke dalam sample solution itu adalah yang warna violet. Biasanya ini sampelnya itu warnanya kuning. Tapi yang masuk finalnya adalah yang warna violet. Kemudian akan diteruskan ke dalam sini ke detektor atau digital display, dan tampillah yang namanya nilai absorbansi gitu. Atau fotosel. Ada detektornya fotoselnya. Detektornya itu bisa macam-macam. Kemudian itu aja data nilai absorbansi 0,2 atau 0,1 dan sebagainya. Pada layar ini ada 0,62 APS absorbasi. Detektor juga ini macam-macam ya. Ini ada dia detektornya yang visible, bukan ultraviolet. Kalau ultraviolet dia bisa mendeteksi pada panjang gelombang di bawah 400. Di bawah 400. Kalau visible hanya di atas 400. Harus berwarna. Kira-kira seperti ini untuk skema spektrum pada colorimetri. Nanti ada skema juga untuk spektrofotometri ya. Spektrofotometri. Kita ngomongin spektrofotometri. Adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diabsorpsi atau intensitas warna yang dihasilkan pada panjang gelombang tertentu. Sebenarnya panjang gelombang tertentunya bisa, yang penting tergantung dari panjang gelombang yang bisa diukur pada spektrofotometer. Karena ini masih dikatakan spektrofotometer, jadi tergantung dari instrumennya. Kalau spektrofotometer IR infrared, jadi dia bisa mengukur pada 1 sampai 200 nanometer. Enggak 1 deh, 10 atau berapa ya, lupa saya, 100 sampai 200. Pokoknya di rentang inframerah ya. Nah, itu untuk IR. Kalau UV phase artinya dia mulai dari 200 hingga 800 nanometer. Karena spektrofotometer ini luas ya. Yang akan lebih cenderung kita bicarakan di sini adalah spektrofotometri UV phase ya. Karena IR inframerah itu cenderung digunakan untuk analisis kualitatif, untuk mengetahui jenis-jenis ikatan-ikatan apa saja yang terdapat pada analit ya. Misalnya kalian melakukan isolasi, kemudian kalian ingin tahu dalam isolat kalian itu ada ikatan apa aja, apakah ada ikatan C dan C rangkap 2C, C rangkap 3C, atau CN, C rangkap 2O karbonil, atau C rangkap 2N, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk yang IR. Nah, kalau spektrofotometri UV, itu dapat memberikan spektrum-spektrum tertentu.
Kemudian intensitas warna yang dapat diukur dengan metode spektrofotometri juga lebih luas dibandingkan kolorimetri karena detektor yang digunakan berbeda ya. Detektor itu adalah yang paling perlu kita ketahui ketika kita mempelajari suatu instrumen itu pasti ada yang namanya sumber tenaga, atau kalau di spektrofotometri sumber cahaya ya, sumber sinarnya seperti itu tungsten, dan juga detektor. Nah, detektornya itu ada yang UV visible, ada yang photodiode array. Nah, itu beda lagi nanti untuk detektornya. Kemudian ada spektroskopi massa, itu kan itu juga detektornya beda, dia detektornya MS, mass spectrometer. Jadi dia detektornya tuh dia untuk mengetahui seperti chemical IS itu electron impact, kemudian ada quadruple top, saya lupa apa, pokoknya susah lah tuh IMS, banyak banget detektornya, dan setiap detektor pada instrumen yang sama itu memberikan jenis-jenis analisis yang berbeda juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke spektrofotometer ya. Nah, analisis kuantitatif dari cahaya yang diterapkan pada metode ini adalah transmitten dan absorban. Jadi sebenarnya untuk spektrofotometer UV ya, UV based, umumnya ada dua data sebenarnya yang kita peroleh. Bahkan data yang pertama harus kita peroleh adalah transmitten. Tapi di instrumen atau di komputer saat kita melakukan scanning analisis umumnya yang ditampilkan adalah langsung absorban atau absorbansi. Kita pelajari bagaimana itu terjadi ya. Nah, ini transmitten dihasilkan dari persamaan T transmitten sama dengan intensitas per intensitas awal ini ya. Ini adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel yang ini. Ini adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel ya, sudah lewat sampel. Dan I0 ini adalah intensitas cahaya awal, dan ini adalah jarak yang harus ditempuh oleh cahaya, itu adalah bar kuvet ya, path length, di mana absorbansi juga sangat berkaitan dengan transmitten, yaitu absorbansi sama dengan min log dari transmitten sama dengan juga min log I intensitas awal, intensitas dibagi dengan intensitas awal. Ini adalah transmitten. Jadi intensitas sebenarnya yang ditangkap oleh detektor adalah sinar kan. Ini ada cahaya yang intensitas cahaya yang masuk awalnya, kemudian yang tersisa, artinya intensitas ini adalah cahaya yang tersisa yang tidak terabsorpsi oleh Jadi kan ini adalah cahaya yang awalnya dipancarkan atau ditembak oleh instrumen ya, kemudian masuk melewati kuvet. Jadi ada yang namanya, ada dalam spektro tuh kita menggunakan kuvet untuk analisis. Cahaya itu akan ada yang terserap oleh sampel ya, ada yang tidak terabsorpsi. Nah, itu akan diteruskan. Kemudian cahaya yang diteruskan ini, atau intensitas cahaya yang setelah melewati sampel ini adalah cahaya yang akan dideteksi oleh detektor ya. Jadi detektor sebenarnya dia akan mendeteksi adalah transmitten. Makanya kenapa transmitten itu sebenarnya sumber dari data absorbansi. Nah, kemudian absorbansi, kemudian kenapa bisa langsung muncul pada pada instrumen atau komputer yang kita konekkan dengan instrumennya, karena instrumen tersebut atau software akan langsung membantu kita untuk menghitung absorbansi yang sebenarnya terdapat diperoleh itu berapa ya. Absorbansi ini dengan rumusnya adalah A sama dengan min log T ya. Itu rumus dari absorbansi. Jadi data yang sebenarnya itu yang ditangkap oleh detektor itu transmitten ya, bukan absorbansi. Absorbansi malah nggak kedetek di detektor, karena cahaya yang terabsorpsi itu kan udah terserap oleh larutan sampel, sementara yang diterima oleh detektor adalah sisa cahaya yang sudah melewati sampel.
Oleh karena itu, rumusnya adalah intensitas cahaya yang telah melewati sampel dibagi intensitas cahaya awal itu untuk transmitternya. Jadi transmitter itu adalah cahaya yang diterima oleh detektor. Jadi bukan absorbansi yang diterima oleh detektor, karena absorbansi itu kan cahaya yang diserap ya. Intinya seperti itu. Nah, ini hubungan. Kemudian juga dalam spektrofotometri UV phase ini ada hukum Lambert-Beer ya. Ini baik spektro UV phase ataupun colorimetri ini sangat berpegang pada hukum Lambert-Beer ini. Hukum Lambert-Beer itu ada tiga persamaan yang tapi kita ambil yang generalnya aja, umumnya aja. Ini adalah hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi larutan analit ya. Ini adalah absorbansi. Jadi ini adalah hukum untuk menghitung analit absorbansi. Zaman dulu ketika spektrofotometri UV itu masih manual, orang-orang menggunakan rumus-rumus ini untuk menghitung absorbansi. Jadi data yang diperoleh itu adalah absorptivitas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah absorptivitas molar dengan unitnya liter per mol sentimeter. Kemudian B-nya ini adalah tebal kuvvet. Tebal kuvvet itu umumnya 1 cm ya. Tebal kuvvet itu kuvvet yang kita gunakan. Kemudian yang C ini konsentrasi ya, konsentrasi mol per liter atau molar per liter dan lain sebagainya. Lambert-Beer ini untuk yang absorptivitas molar juga ada yang memberikan simbol epsilon. Nah, itu banyak juga ya. Ada 3 rumus sebenarnya di sini. Kalian bisa baca lagi lebih lanjut terkait hukum Lambert-Beer. Itu seperti apa? Hukum Lambert-Beer. Nah, kemudian working curve atau kurva kerja. Nah, ini perlu banget kita gunakan, kita buat ketika melakukan analisis instrumentasi menggunakan spektro ya. Baik itu spektro UV phase, baik itu menggunakan HPLC. Sudah pernah belajar HPLC kan ya, high pressure chromatography liquid high performance liquid chromatography ya, HPLC ya, atau bahasa Indonesia KCKT, chromatography cair kinerja tinggi, atau bahasa Inggrisnya HPLC, high performance liquid chromatography. Nah, itu umumnya HPLC itu instrumen detektornya adalah UV phase, UV ya, atau detektor UV. Jadi interpretasi datanya itu mirip ketika kita menggunakan spektrofotometri UV. Tapi kalau kita menggunakan spektro itu umumnya karena dia nggak ada teknik pemeriksaan sebelumnya, jadi kita memasukkannya secara manual menggunakan kuvvet dan lain sebagainya. Tapi kalau di HPLC karena dia instrumen yang berbeda, hanya detektornya yang mirip, jadi pola pekerjaannya agak berbeda ya. Nah, ini working curve atau kurva kerja harus kita buat atau kita peroleh dengan memplotting absorbansi versus konsentrasi dalam suatu grafik ya. Grafiknya seperti ini. Jadi absorbansi sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Sehingga diperoleh kurva ya. Ini biasanya kita mencari kurva kalibran. Membuat kurva ini adalah untuk analisis kuantitatif. Kalau kita mau melakukan analisis kuantitatif menggunakan spektro UV atau colorimetri tanpa membuat kurva kerja, kita nggak akan bisa memperoleh data atau nilai yang ingin kita ukur ya. Jadi kurva kerja ini harus banget dibuat ya. Motifnya adalah absorbansi dengan konsentrasi, bukan yang lain ya. Nanti didapatkan regresinya ya, regresi linearnya, persamaan regresi linearnya bisa dihitung atau bisa diperoleh dari kalkulator ya. Ada juga perhitungan manualnya, bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel, atau juga bisa pakai software lain, software analisis statistik yang lain. Paling simpelnya menggunakan Excel. Agak ribet pakai kalkulator itu manual ya. Lebih ribet lagi ada hitungan rumusnya, itu zaman dulu banget kayaknya kayak gitu. Sekarang bisa pakai Excel ya, lebih cepat. Kita menggunakan grafik scatter, kemudian kita cari regresi linearnya, pertama Y sama dengan AX plus B. Nah, nanti ada muncul nilai R-nya. Kalau grafiknya seperti ini mulus kayak gini, ini
bisa dikatakan mungkin R-nya itu hampir satu ya, 0,99 kira seperti itu. Nah, ini untuk skema spektrofotometer ya, mirip ya dengan skema dari kolorimetri yang sebelumnya. Nah, ini ada sumber cahaya lampu, biasanya tungsten juga, dia akan mengeluarkan banyak sinar ya. Kalau tadi di kolorimetri sinarnya tuh satu ya, biasanya satu, kemudian nanti dipantulkan oleh lensa masuk di monokromator atau prisma, kemudian dari satu cahaya apa ya, dipecah-pecah menjadi banyak cahaya yang kemudian nanti akan masuk ke dalam yang bisa, yang kemudian nanti diseleksi oleh suatu alat, bukan alat sih, bagian alat lagi yang kemudian akan meneruskan sinar apa yang akan bisa masuk ke dalam sampel. Nah, kalau spektro UV awalnya sinarnya banyak ya, polikromator, kemudian masuk ke monokromator atau prisma, dia akan menjadi monokromator ya, jadi satu sinar yang kemudian akan melewati kuvet, sampel dalam kuvet, dan kemudian sinar yang berhasil melewati larutan sampel dalam kuvet akan diterima oleh detektor. Ini adalah transmitten ya, transmitten. Jadi sinar yang ini kan sinar ya, yang warna merah nih, yang masuk ke atau yang sudah lewat ya, ini intensitas awal ya. Nah, transmitten yang diterima oleh detektor. Nah, kemudian diamplifikasi, nanti ini ditabulasi datanya, kemudian read out, muncul datanya, tapi di komputer kita mendapatkan namanya absorbansi ya. Absorbansi tadi ini ya. Absorbansi ini rumusnya tadi ya, A sama dengan min log T. Untuk mendapatkan min log T ini panjang sebenarnya. Makanya biasanya kalau kita lihat kurvanya ya, kurva pengamatan ketika gitu kayak gini biasanya. Ini absorban biasanya terhadap apa tadi itu konsep absorbasi terhadap bukan konsentrasi. Nah, tapi kalau ininya transmitten, biasanya bentuk kurvanya itu jadi kayak gini, kebalik ya, karena min log T-nya ini dia bakal kebalik. Makanya kenapa kalau di spektrum fotometri IR itu nanti spektrum yang muncul kira-kira kayak gini. Nah, dia akan munculnya ke bawah gini. Terus di atas ini namanya bilangan gelombang ya, bilangan gelombang, bukan banyak gelombang. Ini karena data atau spektrum yang di translate itu adalah transmitten, bukan absorbans. Jika absorbans dia biasanya bentuk pik-pik seperti ini. Nah, UV itu biasanya gini. APLC juga biasanya memberikan kayak gini. Kira seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh ini UV ya, yang seharusnya contohnya instrumen UV ya, standar. Nanti kuvet dia masukin dalam sini, kuvetnya tertutup. Kalau nggak tertutup nanti nggak bisa analisis kan, banyak cahaya masuk, wajib tertutup. Terus ini pencetannya ini mungkin agak kolot, tapi biasanya memang ada pencetan seperti ini. Bahkan yang kemudian nanti umumnya ada juga bisa terkoneksi dengan komputer, lebih simpel pakai komputer. Tapi juga banyak yang bisa di-running dengan secara langsung di instrumen seperti ini. Mana ya nanti nilai absorbasi kita catat sendiri. Kalau pakai komputer lebih enak lagi gitu. Kita bisa langsung save datanya, kita bisa print, kemudian kita bisa langsung analisis datanya. Nah, ini mirip sama UV, ini ELISA plat reader ya. ELISA plat reader juga ini mirip sama UV karena detektornya juga UV vis, jadi dia bisa menganalisis ini lebih cenderung digunakan untuk uji farmakologi sih, biasanya uji aktivitas biologis menggunakan ELISA plat reader, karena di dalam alat ini kalau yang alatnya seperti ini ya, umumnya di sini sudah ada inkubator, jadi kita bisa menginkubasi, kita bisa shaking di sini, shaker. Nah, langsung ketika di shaker kita langsung analisis datanya. Jadi pekerjaan langsung dilakukan dalam instrumen ini dari Saparizer. Ya, seperti itu.
Apa di sini ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang kebingungan? Maksudnya kecepatan? Nyaman aja ya kalau ada pertanyaan. Oke. Ini kita ngomongin balik lagi tadi ke chromogen ya, chromophore dan auxochrome. Tadi yang jawab sebelumnya udah bagus banget ya, tepat sekali. Jadi chromophore itu adalah gugus fungsi yang umumnya terdiri dari ikatan rangkap terkonjugasi yang menampakkan spektrum absorpsi pada daerah sinar UV, sinar tampak atau panjang gelombang di atas 200 km ya. Sebenarnya ada tabelnya ya untuk setiap gugus fungsi pada. Jadi kita tuh bisa menghitung kira-kira panjang gelombang maksimal dari struktur suatu senyawa itu berapa panjang gelombang maksimalnya. Bisa kita hitung atau secara manual ya, tapi itu masih estimasi dari gugus-gugus fungsi yang dimiliki dari senyawa tersebut, dari struktur tersebut. Tapi ada tabel-tabelnya, jadi untuk ikatan rangkap terkonjugasi seberapa panjang setiap sekian panjang itu berapa nanometer ya. Itu dari di gugus-gugus yang terdapat tersebut ya. Ini ada juga yang namanya auxochrome tadi kan, yang jawab tadi siapa ya, saya lupa. Dia meningkatkan intensitas spektrum absorpsi pada molekul yang memiliki chromophore. Jadi auxochrome itu ditandai oleh atom yang memiliki pasangan elektron dan dia itu memiliki pada molekul yang memiliki chromophore. Jadi kalau cuma punya auxochrome doang biasanya nggak akan memberikan warna. Tapi ketika suatu senyawa memiliki chromophore, dia punya chromophore dan juga gugus auxochrome, nah, warnanya itu akan lebih intens lagi, lebih terang. Lihat contohnya ada langsung di sini ya. Nah ini misalnya azobenzen. Ini rumus molekulnya, strukturnya seperti ini ya. Ada dua benzen, dua cincin aromatik dengan dua nitrogen. Oke, diazo group ini adalah kromofornya ya. Ada ikatan rangkap. Kenapa disebut kromofor yang diazo group ini? Ada yang tahu? Katanya dia terkonjugasi. Emang ikatan rangkap terkonjugasi itu yang seperti apa? Yang tahu nggak? Yang punya pendapat? Halo. Halo, ada yang tahu ikatan rangkap terkonjugasi itu yang seperti apa? Ini ya, kalian bisa lihat sini ada dua cincin aromatik ya, benzen. Cincin aromatiknya dia kan, dia digambar bulat cincin kayak gitu karena cincin lah ya, dianggap cincin. Nah, sebenarnya dia punya 3 ikatan rangkap di sini. Kenapa digambar lingkaran seperti ini? Karena cincinnya ini bisa beresonansi, dia bisa berpindah ke sini atau ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, formnya sama. Jadi makanya kenapa umumnya sering digambarkan bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi ketika kita melihat struktur cincin dengan lingkaran seperti ini, sudah dipastikan bahwa itu adalah ikatan rangkap terkonjugasi. Dan ikatan rangkap terkonjugasi itu adalah ikatan rangkap yang selalu seperti ini. Jadi ikatan rangkap di sini, kemudian sini ikatan rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap, dan rangkap. Ini adalah ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kalau seandainya ikatan rangkapnya itu seperti ini, kita gambarnya alifatik atau aja nggak mungkin, nggak possible ikatan rangkap terus menerus tapi cincin. Nah, menurut kalian struktur seperti ini apakah dia chromophore atau bukan? Rangkap, 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 rangkap. Yang komentar, pendapat. Yuk. Yang punya pendapat?
Ya, Menurut saya enggak, soalnya dia ikatan rangkap sama ikatan tunggalnya enggak selang-seling. tidak selang-seling. Oke, ya ini bagus. Jadi kalau nggak selang-seling, dia nggak terkonjugasi ya. Artinya ini bukan kromofor, ikatan rangkap doang aja. Dan memang ikatan rangkap seperti ini hampir jarang atau hampir nggak ada ya di senyawa organik yang ada di alam ya. Kecuali kita memang setting seperti ini, sintesis dan sebagainya dan lain sebagainya. Terus kenapa sih nitrogen ini disebut ikatan rangkap termasuk kromofor ya di ini katanya kan di subgroup ini adalah kromofornya. Kok bisa disebut kromofor? Ya karena ikatan rangkapnya dia, ikatan rangkapnya ini terletak, ini kan sudah ikatan rangkap, tidak rangkap, rangkap. Nah, makanya ikatan rangkapnya sih di azoggrupnya ini termasuk kromofor. Jadi dari sini sampai cincin yang ini yang kiri ini merupakan kromofor. Ini pasti gede banget atau tinggi banget panjang gelombang maksimalnya sangat berwarna. Kemudian di ini ada yang namanya auxokrom juga ya tadi ya. Ada gugus hidroksil group OH O ya berikan satu dengan cincinnya tadi ya. Kemudian ini ada H punya pasangan elektron bebas enggak di hidrogennya kira-kira? Punya ya. H kan cuma punya satu tangan ya, dia langsung satu tangannya dia serahkan pada ozin. Terus ini punya pasangan elektron bebas berapa kira-kira? 2 pasang. 2 pasang ya. 1, 2, ya 4. Gini. Yang di sini sudah berpasangan ya. Satu yang sebelah kiri sudah berpasangan sama cincin aromatik. Dan satu tangannya lagi sudah berpasangan dengan hidrogen. Jadi dia punya 2 pasangan elektron bebas. Nah, gugus hidroksil ini termasuk auxokrom karena dia memiliki pasangan elektron bebas sama seperti NH. Nah, selain gugus hidroksil ini apa lagi yang termasuk auxokrom ini menurut kalian? Sepertinya masih ada soalnya gugus auxokrom yang lain. Ada atom yang memiliki pasangan elektron bebas selain oksigen di sini. Atom apa kira-kira? Nitrogen. Nitrogen. Oke, nitrogen itu ada berapa elektronnya? Pasangan elektron bebasnya? 1 pasang. 1 pasang ya. Oke, bagus. Ini jadi tidak 1 pasang ya karena nitrogen ini punya elektron valensinya 5 ya kalau nggak salah ya, 5 ya. 5. Dua di sini sudah berikatan rangkap dengan nitrogen yang sebelah sini. Dia satu tangannya lagi karena ada 2, dia berikatan dengan cincin yang di sini. Di sini dia nggak punya pasangan elektron, nggak cukup ya. Karena dia cuma punya 5 elektron valensi. Tangannya tidak perlu lagi, tidak perlu punya pasangan lagi. Ini adalah elektron gugus auxokrom yang lainnya atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Bersama kayak P ya, fosfor, sulfur dan lain sebagainya yang mempunyai gugus pasangan elektron bebas kira-kira seperti itu untuk auxokrom. Tapi yang paling penting kalian tahu adalah kromofor ya. Nah ini contoh senyawa apa nih golongannya nih? Ini bukan flavonoid ya, karena flavonoid itu harus ada 3, ini kan C6 ya. Ini C6, 1, 2, cuma 2. C6, C2, C6 ini bukan flavonoid. Ini kategorinya maksudnya still band ya, still band. Nah ini resveratrol cukup terkenal juga ya, senyawa yang sering dimanfaatkan resveratrol. Bukan flavonoid tapi ini still band, tapi hampir mirip sama flavonoid. Karena kalau flavonoid itu C6, C3, C6, tapi kalau still band itu C6, C2, C6 itu adalah basic strukturnya seperti itu. Oke, yang dari struktur ini dia punya kromofor nggak? Ada yang kromofor nggak?
Punya chromophore nggak kira-kira? Punya, Kakak. Punya ya. Sama ya kayak yang tadi ya, sama kayak struktur yang contoh tadi. Ada cincin aromatik, cuman ini cincin aromatiknya dibuat nggak dibulatin cincin ya. Ini dijelaskan detail satu, rangkap, tidak rangkap, 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 tidak rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap, rangkap panjang ini ya. Cukup panjang ini ya. Ikatan rangkap terkonjugasinya sampai ke sini, sampai ke cincin yang berikutnya. Kemudian ini juga punya auxokrom nggak? Ya, ada gugus hidroksil ya. Tadi apalagi contohnya sama persis ya, gugus hidroksil. Paling mudah ketika dia punya gugus hidroksil, ya pasti dia punya auxokrom. Tapi ketika dia punya gugus hidroksil, apakah dia akan memberikan warna atau tidak? Kita langsung lanjut ke contoh berikutnya. Ini banyak sekali gugus hidroksilnya ya. Ada OH di mana-mana. Tapi di sini ada ikatan rangkap konjugasi ya. Ini contoh polisakarida ya, gula ya. Polisakarida itu terbentuk dari banyak monosakarida. Ini adalah gula, sugars, gula, jadi polisakarida ya. Makan tepung, ya, kira-kira seperti ini yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Polisakarida. Punya auxokrom jelas ya, banyak OH di sini auxokrom. Auxokrom. Tapi struktur ini atau senyawa ini tidak berwarna loh. Padahal dia punya auxokrom itu. Apa kira-kira ya? Ya banyak. Ini bisa dikatakan auxokrom ya, karena punya pasangan banyak gugus dengan pasangan elektron bebas. Apa yang menyebabkan si struktur ini, senyawa ini tidak berwarna? Ada kromofor nggak di struktur ini? Anda punya pendapat ya atau tidak, itu aja. Kita punya apa? Punya. Pendapat? Ini yang tebal-tebal ini cuma rotasi optik ya, bukan ikatan rangkap ya. Tebal-tebal seperti ini bukan ikatan rangkap, tapi hanya rotasi optik. Bentuk kursi yang biasanya digambarkan untuk molekul-molekul gula. Ini nggak punya kromofor ya. Dia semuanya ikatannya tunggal, C dengan C. Tidak ada C rangkap 2C. Tidak ada C rangkap 2O juga tidak ada karbonil. Dan seandainya ada karbonil juga dia tidak. Seandainya di sini ada satu rangkap ada rangkap 2 aja, tetap dia nggak akan memberikan itu bukan kromofor karena cuma satu aja yang rangkap gitu ya. Jadi ini tidak memberikan warna. Kenapa? Walaupun meskipun dia punya banyak pasangan elektron bebas, karena pasangan elektron bebasnya bukan pada struktur atau molekul yang memiliki kromofor atau pasangan elektron atau ikatan rangkap terkonjugasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh berikutnya. Ini ada steroid ya, steroid ini strukturnya stigmasterol ya, steroid. Menurut kalian, ini ada ikatan rangkap. Apakah ini ada kromofor nggak? Punya kromofor nggak di senyawa ini? Ada kromofor aja? Ada kromofornya nggak di stigmasterol? Tidak, Kakak. Siapa yang jawab? Cika? Iya, Pak. Ya, oke. Cika, bagus sekali. Ini nggak punya kromofor ya. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kromofor itu harus rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap ya. Rangkap, tidak rangkap, tidak ada, baru rangkap lagi. Ini bukan kromofor. Makanya stigma sterol itu nggak akan kelihatan ya. Di secara visible. Bahkan ultraviolet pun tidak terlihat. Untuk analisisnya, stigma sterol itu membutuhkan reagen untuk memberikan warna. Dia juga punya auxokrom yang akan bermanfaat karena yang punya kromofor ini nggak akan memberikan intensitas cahaya yang lebih tinggi lagi gitu.
intensitas cahaya yang yang tinggi itu atau panjang gelombang yang tinggi itu akan lebih dihasilkan oleh karena rangkap terkonjugasi. Jadi meskipun ini cincin ya 6 ya, ada 6, ada cincin 6 ini, cincin 6. Jika dia nggak punya ikatan rangkap, ini kan bukan cincin bukan aromatik kering ya tetap aja dia nggak punya chromophore gitu. Oke, bagus banget dari jika. Oke, selanjutnya ini kopi ya, kafein. Ada nggak ini chromophore-nya? Struktur kafein ini ada chromophore-nya nggak? Ada chromophore-nya nggak? Ada ya. Ada tapi tipis kecil gitu. Rangkap, tidak rangkap, rangkap. Habis itu nggak ada rangkap, ya. Terus ini rangkap. Kan? Nggak terlalu panjang, tapi setidaknya ada. Rangkap, tidak rangkap, 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 rangkap. Nah, yang penting tetap selang-seling pindah ke sini. Kalau pindah ke bawahnya rangkapnya nggak panjang, jadi di bawah arahnya ke karbon ke sini. Kemudian sini tidak rangkap, sayang banget sini ada ini rangkap, mungkin bisa makin panjang karbonil yang ada di sini. Ini struktur kafein, dia punya nih auxochrome 1, auxochrome 2, 3, 4, 5, banyak auxochrome, masih berwarna ya. Kira seperti ini struktur dari kafein terkait chromophore dan auxochrome, itu kromogen memberi warna. Oke, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam analisis ya nih. Sampel yang akan diukur secara kolorimetri ataupun spektrum harus benar-benar larut atau tidak dapat endapan sedikit pun, makanya perlu adanya preparasi sampel terlebih dahulu. Seperti pelarutannya, kita nggak bisa analisis padatan gula, pasir, warna putih langsung dimasukin dalam kupen, itu nggak bisa, harus dalam bentuk larutan. Jadi makanya harus dilarutkan dulu. Kemudian ketika dia tidak larut, kita harus menghilangkan padatan-padatan yang ada di dalamnya dengan cara coagulation, misalnya pengendapan, centrifuge juga pengendapan, ujung-ujungnya ya kita ambil superdatanya, dan yang paling umum adalah filtrasi atau disaring aja, lebih simple. Untuk pH adjustment ini tentatif ya, untuk metode-metode tertentu. Untuk di GC juga jarang ini untuk menghilangkan kandungan-kandungan organik organik tertentu dari matriks ya, analit tertentu. Nah, nilai absorbansi, dan juga ini yang paling perlu diperhatikan adalah nilai absorbansi analisis ya. Dalam analisis sebaiknya nilai absorbansi itu tidak kurang dari 0,2 dan tidak lebih dari 0,8. Nah, kemudian dalam analisis juga analisis kuantitatif itu dikenal istilah seri konsentrasi, yaitu larutan uji yang disiapkan dalam beberapa konsentrasi tertentu bisa dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya, meningkat untuk membuat kurva kalibrasi atau kurva kerja yang nanti digunakan untuk dalam perhitungan kadar senyawa yang dianalisis atau diukur. Nah, ini juga kita dalam analisis menggunakan spektrum ya, kualitatif maupun kuantitatif membutuhkan yang namanya standar. Nah, standar ini merupakan digunakan sebagai acuan dalam menentukan kadar suatu senyawa tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengukur kadar kafein dalam kopi, ya kita membutuhkan standar kafein. Jadi kita buat kurva kalibrasi kafein, kemudian kita dapat persamaan regresi linear, persamaan dia sama dengan AX plus B dari larutan baku standarnya, dan kemudian baru kita analisis si sampel yang akan kita analisis, kemudian hasil absorbannya kita masukkan ke dalam persamaan dari kurva kalibrasi larutan standarnya. Nah, dan terus kemudian larutan standar juga sering digunakan sebagai kontrol positif dalam pengujian aktivitas tertentu ya, seperti di enzim, DPPH, ya kan, di antioksidan membutuhkan larutan standar seperti larutan standar kontrol positif seperti asam askorbat, untuk akarbos untuk aktivitas alfa amilase dan alfa glukosidase, atau sitagliptin untuk aktivitas DPP4 atau dan lain sebagainya, banyak ya. Atau untuk satin oksidase biasanya pakai allopurinol dan lain sebagainya, banyak banget.
Ini contoh aja ya, analisis total fenol dari ekstrak X. Ya, pertama dibuat kurva standar dari lautan asam galat ya, gallic acid, direaksikan dengan reaksi yang digunakan untuk total fenol ini full Kalte. Kemudian lautan standar dibuat dalam beberapa seri konsentrasi. Jadi yang pertama dibuat adalah kurva kalibrasi untuk larutan standar, yaitu larutan asam galat. Asam galat direaksikan dengan polin, didapatkan diukur absorbansinya, kemudian dibuat kurva kerjanya dengan plotting konsentrasi versus absorbansi yang diperoleh dari data instrumentasi. Kemudian bersama dari plotting grafik plotting tersebut, dari kurva tersebut, kurva standar didapatkan dari persamaan regresi linearnya. Nah, sehingga kita perolehkan Y sama dengan AX plus B dengan nilainya berapa. Untuk kurva larutan standar ini wajib banget ya, nilainya itu 0,9 sekian. Walaupun satu itu mustahil gitu, terlalu bagus pekerjaan kita kalau sampai bisa memperoleh nilai R sama dengan 0,9. Nah, karena ini adalah kurva standar, ini wajib banget 0,9 validitas data dalam analisisnya nantinya. Nah, kemudian ekstrak, setelah kita dapat kurva standarnya, kita dapat persamaan dari linearnya dengan nilai R 0,9, nah kita langsung treatment si ekstrak ya, 1 gram direaksikan dengan reagen, kemudian dari reagen tersebut sudah direaksikan, kita ukur absorbansinya, kita peroleh absorbansi ekstrak yang diukurnya, kemudian kita masukkan nilai absorbansi dari ekstrak tersebut ke dalam persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi standar tersebut. Kita dapat peroleh jumlah atau nilai total fenol dari ekstrak X yang ekivalen dengan asam galat, karena kita fenol ini kan masih senyawa buas ya, umumnya diekivalensikan dengan asam galat, makanya seperti itu. Nanti biasanya ekivalen AE, AG, GAE, GAE si gallic acid. Kalau total flavonoid ekivalen dengan quercetin atau rutin dan lain sebagainya. Dalam teknik analisis tersebut ada beberapa istilah ya, ada analit. Analit ini adalah analit adalah senyawa apa yang ingin kita analisis, yaitu fenol. Analisis total fenol. Jadi fenol adalah analitnya. Matriks ini adalah pengotor atau secara keseluruhan, yaitu adalah ekstrak X. Dalam ekstrak X ini kan ada analit yang ingin kita peroleh. Nah, untuk dapat kita mengukur si analitnya aja, kita membutuhkan reagen, yaitu Folinsio Kalte. Reagen Folinsio Kalte. Dan untuk membuat kurva kalibrasi kita membutuhkan larutan standar, yaitu gallic acid atau asam galat. Kira-kira seperti ini untuk analisis fenol. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya agak berlebih ya jawabnya, saya terlambat. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung aja masukin ke tugas ya. Nah, ini ada tugas. Kita kuliah hari apa sih? Hari Rabu ya. Setelah hari tugasnya ya, diuraikan secara singkat dengan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Tapi sebaiknya kuantitatif ya. Dari suatu senyawa yang menggunakan metode kolorimetri atau spektrofotometri. Diuraikan secara singkat kayak yang tadi ya, kayak analisis total fenol singkat kayak gini aja. Kemudian kalian uraikan juga analitnya apa, matriksnya apa, reagennya kalau ada atau kalau digunakan apa ya, standar yang digunakan juga apa. Dari metode analisis yang telah Anda pilih tentukan kategori ya, kategori maksudnya yang ini, yang analit, matriks, reagen, dan standarnya apa aja. Jadi nggak usah panjang-panjang, cari aja metodenya di mana di jurnal dan sebagainya. Kemudian tugas dikerjakan pada kertas ya, dan ditulis tangan, kemudian di-scan dalam format PDF yang diberi nama ya, metode pemisahan dan analisis kimia MPAK ya, atau adalah ini aja. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Saya share dulu deh kayaknya ininya ya. Saya share bahan materinya untuk mempermudah. Ada pertanyaan nggak? Ya.
Bapak mohon izin bertanya, Pak. Ya, Untuk deadline pengumpulannya hari apa, Pak? di kuliah berikutnya hari Rabu adanya. Baik, Pak. Nanti dikirimnya kolektif 1 orang ya, Pak? Pas awal kuliah, pas ketika kuliah dimulai, biasa saya nanti buka link untuk pengumpulan tugas. Ya udah, terus kuliah lagi aja. Nanti kalian tinggal upload aja. Baik, terima kasih, Pak. Saya share ya, saya stop.